see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan Iwan beneran Kang Mas, Cak. Jadi seperti yang sampean lihat baru saja, kita bisa pastikan bahwa Peko Bagnaia akhirnya tumbang, Kang Mas. Peko akhirnya dikalahkan oleh Marc Marquez dan sekarang King of Mugello setidaknya dari sprint race ini dikuasai oleh Marc Marquez. Sekali lagi, ini adalah sebuah indikasi yang berbahaya, sebuah fakta di mana setiap jengkal dari race yang dimenangkan oleh Marc Marquez akan menjadi pertanda bagi posisi Peko Bagnaia. Apalagi Cak, sama tahu sendiri Peko kemarin memberikan penegasan. Jika di Mugello dia nggak bisa menang, jika di Mugello dia problem, dan jika di Mugello dikalahkan oleh Marc Marquez, ini akan menjadi indikasi yang sangat buruk bagi Peko sendiri. Itu kata Peko Bagnaia, Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, IBB saat ini ada di Lombok ya, jadi mungkin mohon maaf kalau IBB nggak banyak insertion, kita langsung take menggunakan handphone, oke ya teman-teman semuanya. Yang penting IBB ingin nge-share apa yang IBB lihat tadi baru saja, bagaimana sprint race Marc Marquez yang luar biasa menguasai Mugello. Ini adalah teritori yang disukai oleh Peko Bagnaia, teritori yang nggak disukai oleh Marquez pula, dan ini adalah teritori Italiano. Akan tetapi Marc secara meyakinkan berhasil mengalahkan, jadi menumbangkan Peko Bagnaia. Jadi kalau kita melihat dari pertama race tadi, Cak, kita bisa pastikan bahwa sebenarnya Marc Marquez nggak mulus ya. Sama tahu sendiri bagaimana pada saat start tiba-tiba Marc seperti kayak kaget ya. Dia langsung menggunakan tangan kanannya, ngotak-atik bagian stang kirinya. Sejauh ini memang belum ada konfirmasi apapun, baik dari Ducati ataupun Marquez. Tapi tadi sempat kita lihat atau kita dengar bahwa Marquez sepertinya bermasalah dengan launch control-nya. Jadi entah dia lupa mencet launch control atau mungkin ada juga ya possibility mengenai tuas koplingnya. Tapi kalau kita lihat reaksi dari tangannya dan juga konfirmasi dari Marquez pada saat interview tadi, ini ada hubungannya dengan tombol launch control. Jadi sepertinya mungkin launch controlnya tidak tersetting sempurna, mungkin ya demikian, sehingga pada saat dia sudah siap-siap untuk start, dia kaget karena launch control belum aktif, mungkin seperti itu, dan dia secara gercep langsung menggunakan tangan kanannya. Ini hanya prediksi sementara, analisa sementara, jadi kita akan tunggu seperti apa dulu hasilnya setelah nanti ada pernyataan resmi dari Ducati. Jadi teman-teman, dengan kondisi seperti itu, Marc ternyata sudah langsung bisa mencoba recovery, dan itu adalah sebuah fakta, sebuah kondisi yang tentu menjadi penegas bagaimana performa Marc Marquez di atas Ducati GP25 yang ngeri, Cak. Dan teman-teman, Marquez hari ini bisa kita lihat bagaimana dia memaintain bannya, dan teman-teman hari ini konfirmasinya memang Mugello lebih panas dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi pembalap termasuk juga Alex Marquez dia berusaha untuk menjaga temperatur bannya, sebab ini krusial sekali, Cak. Marc Marquez juga mengatakan bahwa setiap jengkal dari yang dilakukan oleh Marquez adalah untuk mencari poin sebanyak-banyaknya. Marc sendiri mengatakan tadi, Cak, dia tidak memiliki target untuk juara, sebab dia tahu possibility untuk juara memang ada. Akan tetapi memang sangat berat ya dibandingkan dengan Aragon, itu beda banget. Sebab dia merasa pace dari Peko ini sangat kuat, termasuk juga Alex Marquez, dan juga Marquez merasa untuk Mugello bukanlah sirkuit yang difavoritkan dia. Nah, ini yang menarik saya, sebab saya tahu sendiri Mugello Marquez menang terakhir 2014. Sementara Mugello juga memiliki komposisi tikungan yang tidak menguntungkan bagi skill Marquez yang sangat kuat untuk belok kiri. Mugello sendiri memiliki belokan ke kanan mencapai 9 tikungan, sementara belok kiri hanya 6 tikungan. Jadi itu adalah kelemahan Marc. Makanya Marc tadi memberikan penekanan bahwa kemenangan hari ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dia nggak menduga bisa menang, akan tetapi dia memang merasa secara pace dia memiliki kekuatan untuk mencoba jabanin ataupun menumbangkan Alex Marquez ataupun Peko Bagnaia. Jadi itu konfirmasinya, Cak. Dan fix teman-teman semuanya, Marquez at least dari sprint race memang King of Mugello. Ibu katakan ini warning ya teman-teman semuanya bagi para Italiano, khususnya fans Peko, dan juga Ibu tahu pasti Rossi pun tidak akan menyukai dengan kemenangan Marquez ini, sebab semangat sendiri Mugello identik dengan
para Italiano, Cak. Dan Pecco menguasai Mugello selama 3 tahun di MotoGP, kelas Premier. Dan teman-teman, memang jika kita melihat masa lalu, sekali lagi, kekalahan Marquez sepertinya memang bukan gara-gara skillnya, di Mugello maksudnya, Cak. Akan tetapi kekalahan Marquez atau sulitnya Marquez menang di Mugello adalah karena motornya. Sebab di masa lalu memang Honda secara kalkulasi kemenangan cukup minim di Mugello. Dan yang menjadi penguasa adalah Ducati, dan dilacak dengan menggunakan the same weapon, senjata yang sama, menggunakan GP25, dan ternyata memang Marquez unbeatable. Dan sekali lagi, jika kita lihat tadi, Cak, ternyata GP25 memiliki speed yang memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan GP24. Akan tetapi balancing atau kekuatan, keseimbangan GP24 so good kalau dari kacamata IWB. Makanya kita lihat Alex Marquez yang awalnya sempat ditekan oleh Pecco, ternyata bisa mencoba lagi menjauh dari Pecco, dan Pecco secara pace struggle, ternyata nggak bisa jabanin Alex, sehingga dia akhirnya sempat ditekan oleh Maverick Viñales. Dan finally, ya udah kita lihat bagaimana kekuatan dari Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Nah, Cak, Alex mengatakan tadi setelah press conference ya, setelah posisi 2, bahwa dia memang kesulitan untuk menjaga temperatur bannya. Jadi dia berusaha tarik ulur, nggak langsung nge-push, dan akhirnya dia sempat nge-push tadi. Dan finally, akhirnya kita lihat Alex very fast, very good. No mistake sama sekali. Termasuk juga teman-teman dengan kondisi GP24 yang mungkin secara top speed kalah, namun balancing atau kekuatan, keseimbangan GP24 dari kacamata IWB di atas rata-rata. Nah, sekarang kembali ke Pecco, Cak. Ada apa dengan Pecco? Pecco, Cak, IWB sudah terangkan kemarin. Pecco ini tidak bisa menggunakan disc brake yang besar karena memang karakter dari Mugello yang flowing. Ada titik braking yang sangat kuat, yakni di T1. Akan tetapi nggak cukup, Cak. Sebab dengan disc brake besar, sekali lagi temperatur ban akan cepat, temperatur disc brake ya, akan cepat dingin, dan itu tidak cukup bagi kiriknya dari kinerja remnya. Makanya diinformasikan tadi bahwa Pecco menggunakan disc brake yang standar 340 mm. Ya, kita tahu sendiri bagaimana performanya yang luar biasa, walaupun pada free practice pertama, Pecco sempat suffering. Akan tetapi ternyata, Cak, tahu nggak sampai kuncinya, kata Pecco ya ini, yang kita dapatkan, kuncinya ada ternyata ketika menggunakan atau mengganti ban belakang dengan ban yang baru, dilalah kok ternyata feel dari motornya itu kembali. Jadi confidence, jauh lebih gampang motornya dibandingkan dengan sebelum mengganti ban yang baru. Jadi memang kalau kita lihat pernyataan ini dari Pecco ini, maka bisa kita simpulkan ternyata Michelin memang problem dengan konsistensi. Jadi inconsistent, Cak, performanya. Kita lihat aja bagaimana dengan ban yang berbeda, ternyata hasilnya berbeda. Nah, teman-teman, Pecco hari ini sebenarnya dari kacamata IWB sudah sangat luar biasa. Kalau kita lihat kesulitan. Akan tetapi hari ini, teman-teman, sudah sempat menekan Alex Marquez. Namun ya, kita harus akui bahwa Pecco memang maksimalnya di sana. Mengingat, ya, kita tahu sendiri bagaimana Pecco yang kesulitan suffering sebelumnya dan hari ini comeback dengan luar biasa. Akan tetapi memang kedua pembalap Marquez bersaudara ini memang terlalu kencang. Dan itu dikatakan Pecco bahwa dia kecewa, ya. Tadi jujur dia katakan I'm disappointed karena dia merasa dia punya kans untuk juara, dia punya kans untuk di depan. Dia merasa bahwa posisi 3 bukanlah targetnya. Targetnya adalah menang. Akan tetapi faktanya itulah maksimal yang bisa dia dapatkan. Dan hari ini dari Pecco sendiri mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan banyak data. Dari sana nanti mereka, atau dia maksudnya, akan mencoba untuk menyeting ulang supaya pada race Minggu akan bisa mencoba mengalahkan Marc Marquez. Ya, teman-teman semuanya, mungkin ini sekilas informasi buat sampean tentang balapan hari ini sprint yang ternyata Marc Marquez kembali juara. Ini adalah sebuah warning yang sangat serius bagi para Italiano fans, khususnya Pecco dan juga Valentino Rossi, sebab di teritori Mugello yang notabene Italiano banget ya, itu ternyata Marquez unbeatable. Ya, kita sih berharap ya besok Pecco bisa menemukan sesuatu sehingga bisa melawan Marquez. Dan kalau dari kacamata kita, jangan meremehkan Pecco, Cak. Sebab Pecco adalah Sunday rider. Sekali lagi, Pecco adalah pembalap Sunday rider, pembalap hari Minggu, bukan sprint race. Dan dengan hasil sprint race hari ini seperti ini, maka jangan remehkan Pecco, sebab bisa saja besok dia akan bangkit, bisa saja besok dia akan membuat kejutan untuk menekan Marc Marquez. Sebab long race is different. Sekali lagi, kalau mengatakan tentang race panjang itu berbeda.
Dan ini adalah skill dari Peko di masa lalu. Makanya kalau besok ternyata, Cak, jika seandainya besok ternyata Peko juga sama dikalahkan oleh Marquez, wis selesai, Cak, finish. Kompetisi MotoGP 2025 finish. Kalau dari kacamata pribadi IWB, ini akan menjadi tahunnya Marquez. Ini akan menjadi juara dunia ke-9 kalinya Marquez. Jika seandainya Peko besok tidak bisa mengalahkan, dan juga Alex Marquez di belakang Marc Marquez. Karena memang Marc ini very fast, very talented. Ini sulit untuk dikatakan, Cak. Jangan usah jauh-jauh, Pramac Racing Ducati yang tahun kemarin IWB di Barcelona, dengan Motul kemarin kita interview dengan kepala teknisi Pramac Racing Ducati, mengatakan secara jujur bahwa GP23 adalah motor yang jauh dibandingkan GP24. One thing that we make curious about GP24, is it different with GP23? Because so many said that there are a few technical differences that obviously are so in depth in the bike that we wouldn't be able to know besides the engineers who built it. But there are obviously improvements. As you see the difference, we have the official GP24 bike. Yes. But as you see, Gresini Marquez Yes. is amazing, right? So he makes it look as fast as this one. But if you look at the PR46 in Gresini, there's clearly a bit of a pace deficit because this one has these minor improvements that shave off tenths and thousandths of seconds. You know. So is it make different only Marquez because of Marquez? Okay, I got it. I would like to think so. We have to be honest. We have to be added something to his bike. Yes. Jadi ketika GP23 di tangan Marquez ternyata bisa beberapa kali ngerecokin dan bahkan secara klasemen sementara nongkrong di posisi ketiga, kata dari Pramac Racing Technician kemarin itu mengatakan bahwa Marquez is make different not because the bike. Jadi bukan karena motornya, akan tetapi Marquez lah yang membuat perbedaan. Itu menjadi penekanan di hari ini Mugello yang kita nggak menyangka Marquez segampang itu mengalahkan Pecco Bagnaia. Padahal sudah dipur, Cak, bos ini, Cak. Kalau kita lihat gayanya Marquez ini ya kayak ngepur, Kang Mas. Bagaimana enggak? Startnya kedodoran sampai terperosok sampai ke belakang posisi 7, tapi dengan cepat recovery bahkan bisa mengalahkan Pecco, Alex, dan juga juara hari ini. Ya, teman-teman, demikian dan kita berikan acungan jempol buat Maverick Viñales yang sudah mampu menekan Pecco, walaupun kita harus katakan bahwa memang secara level untuk KTM masih di bawah Ducati. Jadi bagaimanapun ketika out of the corner sama-sama keluar tikungan, ya KTM agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Ducati. Makanya walaupun sudah betul-betul mepet, tapi ujung-ujungnya ya nggak bisa menyalip, Cak. Sangat sulit karena memang pace-nya sangat mirip, sehingga terakhir tadi jaraknya dibandingkan dengan Pecco, Viñales posisi 4 dengan gap mencapai 0,5 detik atau setengah detik ya dibandingkan dengan Pecco. Tapi ini sudah luar biasa, termasuk juga Bezzecchi yang juga luar biasa dari posisi berapa tadi ya, di luar 10 besar ya, dan dia bisa finish kalau nggak salah di posisi ke-6. Bisa take over beberapa pembalap termasuk Fabio Quartararo. Nah, bagaimana dengan Fabio? Wah, Cak, ini Fabio memang masih problem dan problem. Kita belum menggali secara dalam sebab kita perlu melihat dulu datanya. Setelah race IWB langsung buat video ini. Tapi yang pasti dengan kejadian tadi maka IWB curiga ada problem dengan catering kembali. Jadi ada getaran. Dan memang, Cak, kalau Yamaha informasi dari Fabio ketika ban sudah mulai habis, ya jadi used tire. Ketika menggunakan fresh tires oke, masih kencang. Tapi ketika ban sudah degradasi mulai pelan-pelan terkikis, problem dari Yamaha adalah catering atau getaran di bagian belakang. Itu yang saat ini masih menjadi fokus Yamaha. Sebab jika kita lihat dari power sebenarnya nggak kalah. Tadi kita lihat bagaimana stride Ducati juga agak kesulitan untuk menyalip Fabio. Akan tetapi sekali lagi memang sepertinya problem dari Yamaha adalah keluar tikungan. Yang mana informasinya ketika para pembalap coba membuka gas pada saat ban sudah mulai habis, maka getaran itu timbul, getaran bagian belakang, vibrasi ya, chatter gitu ya, itu informasinya. Oke, teman-teman semuanya, itu sekilas review IWP ya. IWP nggak ada berikan insertion, overlay atau apapun ya. Biarkanlah video seperti ini ya, alami aja. Karena IWP nggak ada peralatan untuk ngedit-ngedit, makanya IWP share langsung dari Lombok saat ini. Besok kita akan ada Mandalika Vario series ya, jadi kita akan ke sana, Cak. Makanya IWP hanya nge-share sama semuanya apa yang IWP lihat tadi.
Dan fix teman-teman semuanya, yang pasti adalah dengan kondisi yang telah kita lihat tadi, maka Marc Marquez memang sangat berbahaya. King of Mugello. Tapi IBB berharap Pecco Bagnaia besok akan kembali. Kita berharap demikian karena memang hari ini Pecco kecewa. Pecco kecewa. Pasti Cak, Pecco akan mengumpulkan data dan besok akan menjadi modal buat dia mencoba bangkit dan mengalahkan Marquez. Kita lihat seperti apa usaha Pecco Bagnaia. King of Mugello, sprint sudah tumbang. Apakah besok bisa kembali diambil oleh Pecco? Kita tunggu saja bagaimana besok, dan Saman coba komen di bawah, Cak. Kira-kira Saman pede nggak Pecco bisa mengalahkan Marquez besok? Dan pede nggak sampean gelar King of Mugello diambil kembali oleh Pecco Bagnaia besok? Saman komen di bawah, dan seperti biasa kalau Saman suka video Saman, like, share, dan subscribe. Oh, jadi Kang Mas, Saman sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.